Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Ketemu lagi di channelnya Kacau Matura. Oke teman-teman, sore ini hari kedua Rajab ya, atau hari ketiga Rajab, saya jalan-jalan ya, jalan-jalan sore JJS sambil menapak tilas sejarah-sejarah yang ada di tanah suci Mekkatul Mukarramah. Sekarang saya ada di kawasan Abu Lahab, teman-teman. Ya, ini daerah-daerah Abu Lahab. Cuman sekarang saya sudah ada di mata tangga untuk naik ke atas, teman-teman ya. Jadi nanti saya akan naik ke atas dan insya Allah kita akan lanjut di atas nanti videonya, oke? Oke, teman-teman. Saya ada di tengah perjalanan nih, masih istirahat sebentar. Karena cuacanya juga masih agak panas ya. Ini kawasan Abu Lahab. Siapa yang tidak kenal dengan Abu Lahab? Dan di sini sudah ada pepohonan ya, teman-teman ya. Sudah ada pepohonan, banyak pepohonan di sini udah. Karena sudah beberapa hari, beberapa bulan bahkan ya. Ini di Mekah ini sudah mulai dingin. Ini rumah sudah tidak ditempati, teman-teman ya. Ini kumuh, sudah rusak ya. Ini rumah dulu, ini rumah orang Arab yang dulu. Cuman sekarang sudah tidak ditempati. Kalau nggak salah tahun kemarin ini ditempati, cuman karena corona ini banyak orang Arab yang sudah pindah ke tempat yang lain, yang agak lebih aman mungkin gitu. Ini juga ada rumah, teman-teman, ini juga tidak ditempati ya. Insyaallah, barakallah. Oke teman-teman, saya sudah nyampe di atas ya, di atas gunung tersebut, di atas gunung Abu Lahab. Insyaallah, tabarakallah. Ini teman-teman ya, jadi kontrakan saya ada balik bangunan ini ya. Di balik bangunan ini kontrakan saya. Ini suasana daerah Abu Lahab, dan ini gunung Abu Lahab ya. Ini gunung Abu Lahab. Di situ sudah dibongkar, di tengah gunungnya sudah dibongkar. Mungkin mau dibuat hotel ya teman-teman. Dan di situ ada Masjidil Haram. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah, berselawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillah, sore ini saya JJS ya, jalan-jalan santai sambil menikmati situasi Mekah ya. Bulan Rajab ini semoga kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga teman-teman semuanya selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke teman-teman, ini sekarang saya posisi ada di atas Jabal Abi Lahab, Gunung Abu Lahab. Sosok Abu Lahab itu orangnya banyak temannya, pembisnis ya. Sosok Abu Lahab itu sangat pintar. Cuman kepintarannya, cuman kecerdasannya, cuman hartanya tidak digunakan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak digunakan di jalan yang Allah ridai. Na'udzubillahi summa na'udzubillah. Siapa yang tidak kenal dengan Abu Lahab? Karena Allah cantumkan dalam Al-Quran, Allah abadikan dalam surah Al-Masad, qabla a'udzubillahi minasyaitonir rajim, tabbat yada abi lahab wa tab. Jadi pada waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan penduduk kafir Quraisy Mekah. Setelah kafir Quraisy Mekah berkumpul, pada waktu itu Rasulullah bertanya kepada mereka, apakah kalau saya menceritakan kepada kalian di belakang gunung ini
akan ada musuh yang menyerang kita, apakah kalian percaya kepada saya? Kata mereka sontak menjawab bareng-bareng, ya Muhammad, saya percaya. Kenapa kalian bisa percaya? Karena engkau dari kecil tidak pernah berbohong. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, kata Rasulullah, saya ini adalah seorang pemberi peringatan, seorang penunjuk, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka berimanlah kepada Allah dan berimanlah kepadaku bahwa saya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kata Rasulullah. Namun pada waktu itu Abu Lahab berdiri lalu berkata, "Lihadza jama'tana ya Muhammad." Hanya untuk ini engkau mengumpulkan kami, wahai Muhammad. Tabban laka ya Muhammad, kata Abu Lahab. Itu paman Rasulullah sendiri ya. Celaka engkau wahai Muhammad. Celaka. Langsung Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat tabbat yada abi lahabi wa tab. Yang celaka itu bukan Muhammad, tapi yang celaka itu adalah Abu Lahab. Teman-teman, Abu Lahab ini semasa hidupnya dipenuhi dengan kebencian terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak suka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak iman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu Abu Lahab. Nama asli dari Abu Lahab ini namanya Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Jadi paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah sebutkan dengan nama Abu Lahab di dalam Al-Quran karena raut mukanya yang selalu menyala-nyala seperti api. Makanya dipanggil Abu Lahab. Jadi seram mukanya Abu Lahab. Jadi ada yang menceritakan bahwa disinilah dulu Abu Lahab tinggal, dan disinilah juga Abu Lahab dikebumikan ya, dikuburkan, dilemparkan ke dalam jurang lah bahasa halusnya nih. Allah abadikan di dalam Al-Quran dan Allah abadikan juga di dalam api neraka. Alhamdulillah. Bahkan bukan cuma Abu Lahab yang dimasukkan ke dalam neraka, tapi juga istrinya, hartanya juga akan dimasukkan ke dalam api neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Semoga kita semua diselamatkan dari siksa api neraka. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi pada waktu itu teman-teman, istrinya Abu Lahab yang bernama Ummu Jamilah. Ummu Jamilah ini hampir setiap malam semasa hidupnya selalu memberikan duri di tengah jalan ya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan lewat. Di situ dikasih duri oleh Ummu Jamilah supaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkena duri. Dan selain itu pekerjaan Ummu Jamilah ini selalu mengadu domba ke sana ke sini, selalu membuat fitnah. Itu Ummu Jamilah pekerjaannya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengabadikan istrinya Abu Lahab juga di dalam api neraka. Na'udzubillah subhanahu. Jadi ini kawasan Abu Lahab teman-teman ya. Kita lihat, insyaallah tabarakallah. Ini kawasan Abu Lahab ini dekat dengan Masjidil Haram ya, dekat dengan Masjidil Haram, kawasan Abu Lahab. Jadi Masjidil Haramnya di situ teman-teman ya. Itu Masjidil Haram. Jadi dekat banget. Biasanya kalau saya sholat ke Masjidil Haram, biasanya juga jalan kaki kurang lebih 12 menit, 13 menit kita nyampe di Masjidil Haram. Jadi yang tidak tahu posisinya itu dari Hotel Anjum, atau Hotel Anjum kan? Hotel Anjum ke belakang, di situ ada Jarwal, ada Pasar Jarwal. Dari Pasar Jarwal itu kita turun sedikit, nah kita akan nyampe di kawasan Abu Lahab. Oke teman-teman, di akhir hayatnya Abu Lahab itu sangat mengenaskan teman-teman, miris ya. Nah, jadi Abu Lahab itu wafat kurang lebih setelah 7 hari dari peperangan Badar. Peperangan Badar ya. Jadi peperangan Badar itu dimenangkan oleh orang-orang Islam.
Jadi pada waktu itu Abu Lahab tidak ikut berperang karena sakit. Ada yang mengatakan Abu Lahab itu pada waktu itu kena penyakit kusta. Bisulan di badannya ini, seluruh badannya dipenuhi dengan bisul. Meninggal pada waktu itu, tidak ada sahabatnya, tidak ada temannya, bahkan keluarganya tidak mau mendekatinya. Kenapa? Karena baunya yang busuk. Akhirnya pada waktu itu kurang lebih 3 hari ya, karena baunya makin menjadi, akhirnya kafir Quraisy Mekah pada waktu itu sepakat untuk menggali lubang lalu melemparkannya Abu Lahab ke dalam lubang tersebut. Na'udzubillah. Itu salah satu siksaan Allah Subhanahu wa taala yang ditampakkan kepada Abu Lahab. Jadi Abu Lahab ini didorong pakai kayu. Jadi tidak diangkat ya. Tidak diangkat pakai kerangka, tidak diangkat ya. Jadi pakai kayu didorong sampai jatuh di apa namanya? Sampai jatuh di lubang tersebut. Alhamdulillah subhanahu. Dan ketika ditutupi dilempari pakai batu sampai rata. Nah, jadi dilempari pakai batu satu-satu orang kafir Quraisy tersebut. Alhamdulillah subhanahu. Alhamdulillah. Tidak ada sahabatnya yang ingin merawatnya dengan baik, bahkan keluarganya pun tidak mau ya mendekati jenazahnya, badannya karena membusuk dan sangat bau. Naudzubillah summa naudzubillah. Oke teman-teman, ini kawasan Abu Lahab. Mirisnya teman-teman, saya itu tinggalnya, kontrakan saya itu ada di kawasan Abu Lahab ini. Jadi kontrakan saya itu ada di kawasan Abu Lahab, dan kawasan Abu Lahab ini dipenuhi masih banyak orang-orang yang masih sifatnya seperti Abu Lahab ya. Bahkan naudzubillah nih, semalam nih teman-teman ya, menimpa saya sendiri. Jadi semalam saya dihipnotis 2 orang Arab. Insyaallah untuk cerita yang dihipnotis ini insyaallah kita akan ketemu di channel selanjutnya ya. Jangan lupa like and subscribe teman-teman ya. Ini di kawasan Mekah, insyaallah tabarakallah. Oke teman-teman, sekian dulu dari saya teman-teman ya. Semoga kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Rajab ini. Allahumma barik lana fi Rajabah wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Semoga kita juga diberkahi di bulan Rajab, Sa'ban, dan disampaikan ke bulan Ramadan insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan semoga corona ini cepat berlalu sehingga aktivitas kita ini normal kembali ya teman-teman. Hingga jamaah umrah bisa datang ke sini untuk melaksanakan ibadah umrah, jamaah haji bisa datang untuk bisa melaksanakan ibadah haji insyaallah. Oke teman-teman, ihdinas siratal mustaqim. Kita ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.